Yang pertama masuk neraka Nabi Muhammad. Kalau kamu masuk neraka itu adalah Qori itu yang membaca Quran, saudara-saudara. Tetapi Al-Quran mengatakan Muhammad masuk neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari antaramu kecuali memasuki neraka itu. Dan itu sudah tertulis dan sudah ditetapkan. Jadi Muhammad lah yang pertama kali masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bunga Duda II ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu masuk neraka. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Jadi kita itu selalu dicaci maki oleh Saifuddin Ibrahim ini. Nabi Muhammad itu selalu dipitnah oleh Saifuddin Ibrahim ini. Hanya mengharapkan donasi dan jalan membuat donasi ini dengan cara mencaci maki agama Islam, dengan memfitnah agama Islam. Jadi kalau kita minta bukti kepada Saifuddin Ibrahim ini, mana ayatnya yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad masuk neraka? Ini kalau pertanyaan seorang muslim kepada Saifuddin Ibrahim tidak akan menjawab. Karena tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu masuk neraka. Jadi ini cara Saifuddin Ibrahim untuk mencari donasi. Jadi kalau dia mengatakan Nabi Muhammad masuk neraka, kemudian ini akan menjadi olok-olokan di orang Kristen. Agama Islam itu ternyata seperti ini, nabinya saja masuk neraka. Tapi ketika orang Islam dialog dengan Saifuddin Ibrahim pasti gempor, saya jamin itu. Tidak pernah Saifuddin Ibrahim ini menang ketika dialog dengan Muslim. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bunga Duda II ini selanjutnya. Selamat menyaksikan. Lagi ini lo salah masuk Islam. Weh Felix Yao, para mu'alaf. Nah sekarang saya nggak tahu tahun depan ini Departemen Agama bagaimana cara dia menerjemah ulang itu, mau membelokkan, memiringkan terjemahan 1972. Yang jelas dari sekian terjemahan itu sudah banyak, karena saya masuk Kristen, saya bongkar ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya itu. Lalu mereka memberikan banyak sekali dalam kurung terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia karena mereka kewalahan. Kata Udin Bunga Duda II ini, Ustadz Pelik dan para mualaf lainnya salah memilih agama Islam. Jadi sebelum kita jawab, kita mohon maaf dulu kepada saudara kita yang di Kristen. Bukan kita menistakan atau mencaci maki agama mereka, tapi kita itu menjawab ocehan-ocehan dari Udin Bunga Duda II ini. Kalau Udin ini mengatakan salah mereka itu memilih agama Islam, justru mereka itu salah ada yang murtad. Kenapa? Karena kalau seandainya pun agama Kristen yang benar, orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Kenapa seperti itu? Karena perintah Yesus itu dilaksanakan oleh orang Islam, sedangkan larangannya dilaksanakan oleh orang Kristen. Seharusnya larangan ini kan ditinggalkan, perintahnya dilaksanakan, tapi ini malah kebalik. Makanya saya bilang kemarin, yang murtad ini goblok. Kenapa? Karena mereka itu mengatakan di kesaksiannya bermimpi dan bertemu dengan Tuhannya. Ada yang didatangin Tuhannya ke rumahnya. Ada yang melihat Tuhannya itu lagi meeting. Ini kan gak sehat yang murtad ini. Jadi kalau si Udin ini mengatakan orang Islam itu semakin kewalahan menghadapi si Udin, justru si Udin ini semakin kewalahannya menghadapi orang Islam. Karena semakin si Udin ini semakin berkoar-koar, bukan bertambahnya orang murtad, tapi bertambah banyak orang mualaf, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Karena Udin ini hanya taunya mencaci maki dan memfitnah Al-Quran. Jadi pada teman-teman di sini, kita akan dialog dengan Udin ini kapanpun Udin itu siap. Jadi kalau dia mengatakan tentang agama kita, membahas Al-Quran, sebentar lagi kita juga akan membahas bagaimana dengan kitab sucinya. Bahwa untuk menjadi muslim itu adalah sebuah keputusan fatal. Begitu banyak undang-undang dan aturannya. Oleh karena itu saudara-saudara, terutama yang non-muslim yang berbahagia dimanapun kalian berada, saya berdoa saudara tetap damai sejahtera di dalam keyakinan Anda. Atau bahkan mungkin Anda
Ya, orang ateis sekalipun. Lebih baik jangan ikut Islam. Kata Udin Bonga Duda Tua ini bahwa menjadi seorang muslim itu keputusan fatal. Karena begitu banyak peraturan di dalam muslim ini tentang ibadahnya, tentang peraturan kehidupannya. Jadi si Udin ini murtadnya itu bukan berkesaksian kepada kitab sucinya orang Kristen, tapi karena terlalu banyak aturan ibadah di dalam Islam sehingga Saifuddin Ibrahim tidak mampu melaksanakannya. Jadi sebelum di Pondok Pesantren Al Zaitun, Saifuddin Ibrahim ini memang sempat ngajar di Pondok Pesantren Darul Arkam. Di sini Saifuddin Ibrahim sudah tidak mampu melaksanakan sholat, sehingga Saifuddin Ibrahim pun terpapar NII KW9. Kemudian Saifuddin Ibrahim lari meminta perlindungan kepada Panji Gumilang karena sudah tersebar bahwa Saifuddin Ibrahim ini tukang doktrin NII. Saifuddin Ibrahim jadi DPO. Saifuddin Ibrahim minta perlindungan kepada Panji Gumilang. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini menjadi guru pengganti di sana. Kalau ada jam kosong, baru Saifuddin Ibrahim yang ngajar. Tapi kalau nggak ada jam kosong, Saifuddin Ibrahim ini jadi satpam di sana. Jadi kalau si Udin Bonga Duda Tua ini mengatakan terlalu banyak aturan ibadah di dalam Muslim, ya memang seperti itu. Sekarang gini aja, secara singkatnya aja kita bahas. Mungkin nggak kita datang seminggu sekali ke tempat ibadah itu, dijamin dosa kita itu sudah ditebus. Tuhan kita dikorbankan untuk menebus dosa kita. Tuhan kita dikambing hitamkan untuk menebus dosa kita. Ini masuk akal nggak? Datang seminggu sekali Tuhan kita dikorbankan, dikambing hitamkan. Terus masuk surga. Ketika Yesus disalibkan, Yesus itu ikhlas nggak disalibkan? Kan nggak ikhlas Yesus itu disalibkan. Kenapa mereka mengatakan Yesus itu sebagai penebus dosa? Apakah Yesus pernah mengatakan seperti itu? Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi kalau mau membahas Al-Quran dengan kitab suci mereka ini Alkitab, rasanya mereka ini nggak usah membahas. Kenapa? Karena mereka ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.